Sangat penasaran sekali. Katanya ini adalah rumah terbengkalai milik salah satu personil grup band Sheila on 7. Ini tempat pendoponya sepertinya masih sering ada orang yang datang, teman-teman. Wah. Yole, jumpa lagi bareng Tole. Ayo kita lihat lebih dekat rumah mewah terbengkalai beserta isinya yang infonya milik salah satu personel grup band Sheila on 7, yaitu katanya milik Mas Anton. Tapi kenapa ya dibiarkan terbengkalai, bahkan masih dengan propertinya? Ya, kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini bagian pendopo yang dimana kalian bisa lihat masih cukup bisa untuk berteduh, namun kondisinya sudah lumayan parah. Dan kalian bisa lihat bahwa di depan sini, depan saya ada patung kepala ular kobra menghadap ke bagian bawah jembatan ini, teman-teman. Dan rumah yang akan saya tuju bagian sebelah sana. Mungkin saya akan masuk ke gerbang dulu. Di sini ada Bang Davi. Saya akan jemput Bang Davi di depan gapura. Ya, saya akan jemput Bang Davi di depan gapura. Oke, di sebelah sana tuh. Nanti kita masuk lagi lewat sana, teman-teman. Wah, ini alamnya saya sangat suka sekali. Di daerah perbukitan, pegunungan, jauh dari kota Jogja, teman-teman. Oke, teman-teman. Dan saat ini saya mengunjungi sebuah rumah terbengkalai di daerah Yogyakarta yang menurut informasi sangat penasaran sekali. Katanya ini adalah rumah terbengkalai milik salah satu personil grup band Sheila on 7 yang bernama Anton. Ya, tapi itu desas-desus, Mas. Desas-desus ya. Desus. Kan gue pernah ngonten di sini malam setelah videonya tayang. Terus ternyata ada sanak keluarga dari Antonnya sendiri nge-DM gue. Dia bilang, "Bukan, Mas, itu bukan rumah Anton." Bahkan ditunjukin screenshotnya, dia DM-an langsung sama Antonnya. Oke. Dia nanya, "Ini rumahmu?" Langsung, "Oh, bukan." Jadi gitu. Cuma awal sebelum ngonten desas-desusnya, informasinya yang gue dapet ini rumah milik Anton. Setelah gue ngonten tayang videonya, dikonfirmasi sama Antonnya bukan. Oke. Gitu. Jadi berarti memang simpang siur ya. Dan yang pasti valid dari keluarganya Anton tersebut. Iya. Itu. Namun ya kita karena sudah sampai jauh-jauh, penasaran ingin lihat kondisi dalamnya kan ya. Tuh atasnya juga banyak burung, teman-teman. Wah, kalau malam gimana rasanya? Iya, bentar lagi maghrib, Bang. Udah asem banget. Ayo. Wah, parah ya. Kunci. Oh iya. Wah, sayang banget ya. Ini yang belum punya rumah melihat kondisi rumah yang menurut saya cukup mewah tapi terbengkalai. Astagfirullah. Sayang banget, teman-teman. Ya, buat kalian yang belum punya rumah, terus lihat hal begini, rumah dibiarkan terbengkalai begitu saja, pasti miris lah ya, prihatin. Oke, kita pakai senter dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, serem juga ya. Mas. Wah, kalau malam serem. Waduh. Ini bisa dibuka, Bang? Apaan?
Dengar suara burung nggak sih? Kayak ada yang terbang tadi. Masuk ke sini, masuk. Wah, itu keranda atau apa bang? Aku dulu nggak sampai ini mas. Oh nggak sampai sini? Nggak Oh. nyampe cuma nggak sehancur ini juga. Dulu masih agak rapi, sekarang hancur banget. Kirain keranda loh, tapi Dulu tuh masih agak bersih, terus sekarang jadi berantakan. wah parah banget bang. Tapi walaupun parah tapi masih keren ya. Kalau lanjut deh, gue Iya udah ya udah ya. masih nyanyi lagi. Oke siap. Hati-hati bang. Nah teman-teman, saat ini saya sudah sampai di bagian ruangan utama yang kabarnya desas-desusnya ini adalah rumah milik salah satu personil grup band terkenal legendaris di Yogyakarta, yaitu SO7 atau Sheila on 7, yang dimana saya sangat suka sekali dengan karyanya. Salah satu yang paling saya gemari grup band yaitu Sheila on 7 teman-teman. Wah banyak banget kamar-kamar, itu udah parah banget ya. Mungkin nanti saya akan naik juga ke bagian atas ya teman-teman. Kita explore dulu di bagian bawah, kita review. Di sini ada beberapa kamar yang di dalamnya itu astagfirullahaladzim, aromanya amis banget teman-teman. Ini ada telepon ya, telepon lama, dan bantal juga, kasurnya sudah penuh dengan tanah. Saya kurang tahu tanah dari mana ya. Ini toiletnya, dan ini ada ruangan lagi. Sudah berair teman-teman. Lihat, ini banyak bekas jejak luwak atau garangan atau semacam binatang-binatang yang suka manjat gitu loh teman-teman. Mungkin lewat di bagian celah ini. Wah sayang sekali ya. Ya namun banyak bunga mawar teman-teman. Nih lihat, ini bunga mawar serius deh. Ini bunga mawar. Atau ada yang masuk ke sini sebelum saya dan Bang David datang ya. Seperti ada suara gerak-gerak di sini teman-teman. Wah, apa dari sana? Ternyata ada ruangan lagi di sana teman-teman. Oke, nanti kita cek. Di bagian atas saya juga belum lihat teman-teman. Jadi ya kembali lagi kepada rumah ini yang infonya menjadi salah satu rumah milik Mas Anton Sheila on 7, yang dimana saya juga kaget ya ketika mendengar ada rumah milik beliau yang dibiarkan terbengkalai begitu saja. Karena ya cukup sedih ketika melihat rumah terbengkalai, apalagi sudah kuat seperti ini. Kita perbandingkan dengan di luaran sana yang masih banyak orang belum punya rumah, masih berjuang untuk punya rumah, berjuang mati-matian mengumpulkan uang, bekerja, kaki di kepala, kepala di kaki, belum kesampaian juga untuk punya rumah. Namun
Kalau lihat kayak gini, wah, apa mungkin kelebihan harta atau gimana? Rumah dibiarkan terbengkalai begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti ruangan ya. Kalau setahu saya ini model mezanin gitu ya teman-teman. Dan lihat ini ada pohon berduri sampai, astagfirullahaladzim, sampai menembus jendela, dan pohonnya itu sampai ke atas sana teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata ini terdapat balkon juga. Cuma saya bingung akses masuknya di mana. Kemungkinan bisa dari sini ya. Akses jendela yang difungsikan sebagai pintu juga. Oke teman-teman, kita ke rumah yang sebelah. Maksudnya masih di kawasan, masih satu rumah dengan ini teman-teman, namun beda ruangan gitu ya. Kita turun, dan tangganya pun ini masih kuat banget nih. Biasanya saya masuk rumah terbengkalai tangganya sudah rapuh, ini kuat banget nih. Oke teman-teman, jadi ini rumah saya lihat cukup besar ya, sayang banget. Dan jujur ya teman-teman, saya itu memang salah satu penggemar SO7 Sheila on 7. Banyak lagu-lagu yang sering banget, hampir setiap hari saya dengarkan, seperti Sepia, seperti Seberapa Pantas, seperti saya dengar sesuatu teman-teman. Siapa itu? Halo? Atau Bang Davi ya? Bang? Seperti ada langkah kaki teman-teman. Ya, baru mau cerita tentang beberapa lagunya Sheila on 7 ya. Karena banyak banget, seperti yang judulnya Melompat Lebih Tinggi. Nah, lihat teman-teman, ada salah satu ruangan yang dimana sepertinya adalah bekas akuari, masih ada airnya. Mungkin dulu ada tempat air mancurnya nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang tahu, seperti ada langkah kaki entah dari ujung sebelah sana atau ujung sebelah sini teman-teman. Wah, nggak ada siapa-siapa. Siapa itu? Oke lah, kalian lihat bahwa rumah ini sudah menyatu dengan alam tuh ya, menyatu dengan alam. Oke, kita lanjut ke ruangan yang sebelahnya. Kalau di sini saya mencium tidak begitu beraroma amis seperti di dalam sana teman-teman. Kalau di sini wajar lah ya, cuma aroma-aroma ini
aroma-aroma daun-daunan basah gitu teman-teman. Bekas kamar, ini ada bekas kamar kosong juga teman-teman. Ini toilet. Dan ini dapurnya teman-teman. Tuh. Banyak sepatu. Ya, tercampur antara sepatu pria dan wanita di sini teman-teman. Ini rumah yang disebut sebagai rumah milik salah satu musisi grup band terkenal di Jogja, yaitu Sheila on Seven. Seperti di tengah hutan, dan rumah ini hampir menyatu dengan alam teman-teman. Tuh, banyak burung kutilang, burung cerocok, dan saya lihat juga burung yang ekornya panjang, saya kurang tahu burung apa tuh. Wah, ini tembus kemana ya? Terkunci teman-teman. Jadi banyak ya ruangan-ruangan yang berbeda, banyak ruangan-ruangan yang berbeda tempat dan berbeda model. Ada yang satu kamar dalamnya twin bed atau ada dua kasur, dua bed. Ada yang single bed. Jadi membayangkan ke belakang ya, flashback, bahwa kalau rumah sebesar ini, banyak kamar, ruangan tamu yang besar, ini sepertinya garasi mobil ya teman-teman. Menandakan dulu rumah ini dihuni oleh keluarga yang cukup besar, atau boleh dikatakan keluarga besar. Kayak ada burung hantu di sini teman-teman. Tuh, jadi ada yang gerak-gerak di sana. Seperti terdengar juga suara sayap mengepak gitu ya, seperti suara burung terbang. Oke lah ya teman-teman. Ini saya kurang tahu Bang Davi kemana ya. Memang sedikit misterius Bang Davi itu teman-teman. Oke. Nanti setelah explore dari lokasi ini, sore lanjut mau ke sekitar dekat kaki Gunung Merapi, yaitu ada Villa Putih Angker katanya teman-teman. Ya sebenarnya saya sudah tahu sih ada Villa Putih Angker, cuman nggak tahu kondisinya sekarang seperti apa. Wah, salah jalan nih. Kita lewat sini teman-teman. Banyak banget burung di sini. Oke. Lihat tuh, ada pendopo juga. Ada ayunan. Ternyata luas halamannya teman-teman. Dan sekarang saya akan keluar lagi menuju ke lokasi berikutnya. Jadi setelah itu kita akan balik ke rumah. Katanya Bang Davi betah ya tinggal di kampung saya teman-teman. Masih sangat alami, masih terjaga yaitu alamnya. Wah, luar biasa. Ya teman-teman, jadi seperti itu ya kondisi rumah mewah yang dibiarkan terbengkalai beserta isinya, yang desas-desusnya milik salah satu personil grup band papan atas yang bernama Mas Anton, grup band
Sala on Seven. Ya, namun saya kurang tahu ya benar atau tidak. Yang jelas kondisi rumah mewah ini sekarang sudah hampir menyatu dengan alam. Sangat disayangkan sekali. Ya, mudah-mudahan aja nih teman-teman. Nanti setelah saya balik lagi, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, apabila dikasih umur panjang, di wilayah ini itu sudah rapi ya, sudah nggak banyak lagi tempat-tempat terbengkalai seperti ini. Nah, belakang sana itu adalah Gunung Merapi. Oke lah, mungkin video kali ini sekian dulu. Saya akan lanjut di tempat lokasi yang lebih keren. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak yang menonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang baru bergabung, silahkan bisa like, comment, subscribe, dan share supaya channel Tole Adventure terus berkembang. Sampai jumpa lagi di lokasi yang lebih keren. Peace.